Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kita senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmat yang masih senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga malam hari yang baik ini Allah kembali kumpulkan kita di dalam majelis ilmu, dalam rangka mempelajari agama Islam, dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu pada malam hari yang baik ini mendapatkan ganjaran dari Allah tabaraka wa ta'ala sebagai pemberat amalan kita kelak pada hari kiamat. Ketika kita ditanya oleh Allah tentang nikmat umur kita, kita bisa menjawab untuk malam ini. Ketika kita ditanya tentang nikmat Allah, maka kita katakan pada malam ini kita hadir di majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang mukmin yang istiqamah di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menjelaskan, seseorang yang meninggal di atas Islam dan sunnah, maka dia sudah meninggal di atas seluruh kebaikan. Jadi kalau seseorang misalnya dia meninggal dalam keadaan Islam, kemudian dalam keadaan sunnah, maka dia sudah meninggal di atas seluruh kebaikan yang Allah kumpulkan baginya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tauhid pada bab qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 83 berkaitan dengan kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat tersebut, ya'arifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang mengidofahkan atau menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Misalnya seseorang mendapatkan harta, dia katakan ini saya dapatkan karena saya pandai bekerja, karena banyak pengalaman yang saya miliki sehingga saya mendapatkan harta ini. Maka ketika seseorang menyandarkan sebuah kenikmatan kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Dan bisa saja dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik kecil, dan bisa saja dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar. Maka ketika seseorang menyandarkan semua kenikmatan kepada selain Allah, maka pada waktu itu dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar. Adapun kalau seandainya dia hanya menyandarkan sebab kepada selain Allah dan dia tetap meyakini bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah tabaraka wa ta'ala, namun dia lalai bersyukur kepada Allah, maka ketika ini dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik kecil. Maka kita lihat perkataan Qarun laknatullah alaih yang menyebabkan Allah batalkan keislamannya ketika Allah memberikan kepada dia harta yang sangat banyak. Maka dia mengatakan, wa qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan ketika Allah berikan kepada dia harta yang sangat banyak, lalu dia mengatakan, saya mendapatkan ini semua
Saya mendapatkan harta ini, saya dapatkan peternakan, kebun dan lain-lain sebagainya disebabkan karena ilmu yang saya miliki. Maka orang-orang mengatakan seperti ini, dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar ketika dia menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Maka tidak layak misalnya kita mengatakan wajar saya mendapatkan harta karena saya pandai bekerja. Saya wajar mendapatkan harta yang begitu banyak karena pengalaman saya sudah banyak. Dia menyandarkan nikmat kepada dirinya sendiri. Maka ketika ini dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik kecil. Karena setiap kenikmatan yang kita miliki, setiap kenikmatan yang kita rasakan, itu semua murni datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya nikmat tersebut kita sandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian miliki, kita bisa hidup di dunia ini, kita bisa mendapatkan rezeki, kita mendapatkan pangkat dan jabatan, pada hakikatnya itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diantara perkara-perkara jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian kafir Quraisy, setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita bekerja siang malam, bukan karena kita bekerja di sebuah perusahaan yang terkenal sehingga kita mendapatkan rezeki dan lain-lain sebagainya. Namun itu semua karena pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seandainya rezeki ditentukan dengan gelar, banyak orang yang sudah sarjana lebih kaya daripada yang dia hanya tamat SD. Kalau seandainya rezeki bisa ditentukan dengan banyaknya kita bekerja, siang malam bekerja, bahkan kalau di Indonesia ada lemburnya. Kalau seandainya hanya dengan banyaknya kita bekerja sehingga menjadikan harta kita banyak, maka mungkin banyak orang-orang yang dia hanya sekedar datang ke kantor sebentar kemudian pulang, hartanya lebih banyak dari kita. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan karena usaha kita, bukan karena kepandaian kita, walaupun ini adalah wasilah. Namun tetap kita yakini ketika kita mendapatkan harta itu semata-mata karena pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan sekali-sekali kita ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah kemudian kita bangga terhadap diri kita, karena semua datang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian peroleh, baik kita sehat, kita ada istri yang cantik, kita ada anak yang pintar, yang cerdas, kita mempunyai banyak harta dan lain-lain sebagainya, pada dasarnya itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seseorang dikatakan bersyukur, yang pertama dia bersyukur dengan hatinya. Kalau kita belum bersyukur dengan hati, kita belum dikatakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, cara kita bersyukur kepada Allah sehingga kita dikatakan hamba Allah yang bersyukur, kita bersyukur dengan lisan kita. Yang dimaksud dengan bersyukur dengan lisan adalah ketika kita mendapatkan kenikmatan, pujilah Allah. Atau kita menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran surah Ad-Duha Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Allah, maka sebut-sebutlah nikmat tersebut dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tadi, kita bersyukur kepada Allah dengan hati. Kita yakini dan kita percaya semua datang dari Allah, bukan karena yang lainnya. Bukan karena kita bekerja di perusahaan yang terkenal, bukan karena kita banyak bekerja karena kepandaian kita, tapi kita yakini semua datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita. Ketika Allah berikan kepada kita rezeki, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika kita mendapatkan anak yang soleh dan soleha, pujilah Allah. Karena ini diantara cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Rasulullah, ketika seseorang selesai makan, ketika seseorang selesai minum, kemudian dia memuji Allah, maka Allah akan ridho kepada orang yang seperti ini. Rasulullah mengatakan, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi
an ya'kulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah memuji, sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba ketika dia selesai makan, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Demikian juga Allah memuji, ridho kepada seorang hamba ketika dia selesai minum, maka dia memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di antara tanda kita bersyukur dengan nikmat makanan yang Allah berikan kepada kita, ketika kita selesai makan, kita puji Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kebalikannya, di antara tanda kita tidak mensyukuri nikmat Allah, jarang kita memuji Allah, lupa. Kalau sudah enak, lupa memuji Allah, lupa kepada yang memberi nikmat. Apalagi misalnya lauknya adalah ada lauk yang paling kita senangi, kadang-kadang baca bismillah pun lupa. Baca bismillah aja lupa. Ini menunjukkan karena sedikitnya rasa syukur kita kepada Allah. Padahal Rasulullah mengatakan seseorang yang makan, seseorang yang minum, dia lupa baca bismillah, syaitan ikut makan dan minum. Kita makan roti, makan nasi, dan makanan-makanan yang lainnya, kemudian kita tidak membaca bismillah, syaitan akan ikut serta menikmati makanannya yang kita makan. Maka di antara tanda seorang bersyukur dengan nikmat makanan yang Allah berikan, ketika dia selesai memakan sesuatu makanan, dia mampu mengucapkan alhamdulillah. Dan ini bukanlah perkara yang mudah. Meskipun mengucapkan alhamdulillah perkara yang mudah, namun tidak semua kita bisa mengamalkan ini. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, man akala ta'aman, barang siapa yang selesai makan, kemudian dia membaca doa, alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seseorang yang ketika dia selesai makan, dia baca doa ini. Mungkin kita dulu ketika belajar di TK sudah hafal doa ini, atau anak-anak TK sudah hafal dengan doa ini. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah ketika kita selesai makan kita baca doa ini, alhamdulillah alladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Rasulullah, orang yang mampu mengucapkan doa ini ketika dia selesai makan, melainkan Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Tapi dosa-dosa kecil. Walaupun demikian, sering kita lupa membaca doa ini. Jadi di antara doa setelah makan itu alhamdulillah saja sudah cukup. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, Allah ridho kepada kita. Dan ketika kita membaca doa yang kita bacakan tadi, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah lama, yang sudah lampau, berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Banyak dosa kita. Di antara cara menghapuskan dosa-dosa kecil, habis makan. Setiap hari kita makan, subhanallah. Paling tidak sekali satu hari makan nasi gitu, ikhwan. Kalau yang kuat makan mungkin bisa aja 4 kali makan nasi sehari, atau 5 kali. Dan ini nikmat Allah. Di antara tanda kita bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan tersebut, maka alangkah baiknya ketika kita selesai makan, pujilah Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ini di antara tanda-tanda hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Jadi yang kedua dengan lisan. Kemudian yang ketiga, ini adalah cara bersyukur yang paling tinggi, dengan kita menggunakan nikmat tersebut mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seseorang dikatakan bersyukur dengan nikmat mata. Allah berikan nikmat penglihatan kepada kita, bisa melihat kepada perkara-perkara yang indah, bisa melihat kepada anak kita, bisa melihat kepada saudara kita. Di antara tanda kita bersyukur dengan nikmat mata ini, kita menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita hanya melihat kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah. Demikian juga di antara tanda kita bersyukur dengan lisan kita ini, kita hanya mengucapkan perkara yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga ketika kita mengatakan kita bersyukur dengan nikmat sehat yang Allah berikan, kita gunakan nikmat sehat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau dia katakan saya bersyukur kepada Allah, ketika dapat nikmat saya ucapkan alhamdulillah, tapi tak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita katakan dia belum bersyukur kepada Allah. Dan ini yang paling sulit. Seseorang dikatakan bersyukur dengan nikmat harta yang Allah berikan kepadanya. Kapan dikatakan dia bersyukur? Ketika dia gunakan nikmat harta tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau hanya sekedar nikmat harta untuk jalan-jalan,
akhir tahun liburan ke luar negeri, berpoya-poya, membeli kendaraan yang mewah, apa yang dia inginkan dia beli, hanya sekedar ini saja. Ini menunjukkan dia belum bersyukur kepada Allah atas nikmat harta yang Allah berikan kepadanya. Makanya Rasulullah mempraktekkan ini. Dan hadis ini sangat sering kita bacakan. Rasulullah, Pak, Bapak Ibu rahimahumullah, kalau qiyamul lail bukan main-main. Bukan seperti kita, mungkin kita qiyamul lail kadang-kadang aja. Salat tahajud kadang-kadang aja. Itu pun kita pilih ayat yang paling pendek. Tetapi Rasulullah qiyamul lail kadang-kadang satu surah selesai. Surah Al-Baqarah selesai. Surah Ali Imran dan surah An-Nisa dibaca satu rakaat. Berapa lembar itu kira-kira? Sampai-sampai suatu malam Rasulullah melakukan qiyamul lail, salat malam, salat tahajud. Qiyamul lail itu sama dengan salat malam. Atau nama lainnya juga salat tahajud, sama aja. Sampai kaki Rasulullah yang mulia bengkak karena begitu lamanya beliau salat. Maka ketika dilihat oleh Aisyah, wahai Rasulullah, atas ada, kenapa anda lakukan amalan yang seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Lihat ikhwan, Rasulullah dijamin diampuni dosa-dosanya yang datang dan yang telah lewat dan yang akan datang. Tetap Rasulullah SAW qiyamul lail sampai kaki beliau bengkak. Maka ketika ditanya, kenapa anda melakukan ini? Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura. Bukankah semestinya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kita ikhwan, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat penglihatan, nikmat bisa mencicipi makanan, nikmat pendengaran, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat rumah, nikmat handphone, nikmat kendaraan, semua datang dari Allah. Itu pun kita masih lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak wajar, belum setimpal, belum sebanding nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah yang kita lakukan. Salat aja kadang-kadang yang wajib aja, kadang-kadang masih terlambat kita melakukannya. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja kadang-kadang terlambat kita melakukannya. Dan ini menunjukkan kepada kita begitu sedikitnya rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin dikatakan hamba Allah yang bersyukur, yang pertama, yakinilah dengan hati bahwasanya setiap kenikmatan yang kita miliki itu semua datang dari Allah, bukan dari yang lain, dari Allah. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan kita, dengan memuji Allah, dengan menyebut-nyebut nama Allah. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat tersebut di jalan yang Allah ridhoi, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika tiga hal ini kita lakukan, baru layak kita dikatakan sebagai hamba Allah yang bersyukur. Kalau salah satunya belum dikatakan bersyukur. Atau misalnya dia hanya ketika mendapatkan kenikmatan mampu dia alhamdulillah, rezeki dari Allah, hanya sekedar alhamdulillah. Tetapi nikmat tersebut tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hamba yang seperti itu belum dikatakan bersyukur. Kita akan dikatakan bersyukur kepada Allah ketika hati kita meyakini nikmat itu datang dari Allah. Ketika lisan kita senantiasa memuji Allah. Kemudian yang ketiga, ketika nikmat tersebut kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun meskipun demikian, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur kepada Allah. Sedikit. Jadi bersyukur itu sulit sebenarnya. Bersyukur dengan nikmat Allah itu bukan perkara yang mudah. Karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Begitu sedikit dari hambaku, kata Allah, yang mampu bersyukur kepada Allah. Jadi di antara pengingkaran nikmat Allah, ketika nikmat tersebut kita sandarkan kepada selain Allah. Dan ini pembahasan kita. Di antara tanda seseorang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, ketika dia sandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Tadi kita katakan,
orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar, bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik kecil. Tadi kita katakan kalau semua kenikmatan dia sandarkan kepada selain Allah, terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar. Dia katakan, saya dapat harta ini karena sesembahan kami. Saya mendapat harta ini bukan karena Allah, karena kemampuan saya, karena kehebatan saya. Tak dia sandarkan sedikit pun kepada Allah, maka terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar. Adapun kalau dia hanya sekedar menyandarkan kepada sebab, kemudian dia lalai bersyukur kepada Allah, lalai memuji Allah, maka terjatuh ke dalam perbuatan syirik kecil. Dan kebanyakan kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik kecil. Tetap kita yakin yang memberikan nikmat Allah, tapi terkadang kita lebih yakin dengan sebabnya. Kita yakin yang memberikan rezeki Allah, tapi terkadang kita lebih yakin terhadap sebab yang kita tempuh. Misalnya seperti seseorang, misalnya dia berobat ke dokter, kemudian dia katakan, Masya Allah dokter itu, kalau bukan karena resep dari dokter itu, udah lewat sudah, kata dia. Dia sandarkan nikmat kepada selain Allah, padahal yang menjadikan dia sehat bukan dokternya, namun melalui perantara dokter. Allah ciptakan dokter, Allah jadikan seorang dokter, tapi tetap yang menyembuhkan penyakitnya adalah Allah. Dia harus kita yakini. Maka yang betul adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui sebab dokter ini ana sehat kembali. Ini yang betul. Tapi kalau dikatakan karena dokter ini, karena obat ini, tadi malam ana sakit perut, kata dia misalnya. Tadi malam saya sakit perut, kemudian saya minum obat ini. Memang mantap obat itu, gara-gara minum obat itu hilang langsung sakit perutnya. Maka syirik kecil ketika seperti ini kita katakan. Yang betul kita katakan adalah disebabkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan sebab minum obat ini saya sembuh. Ini yang betul. Kita sering mengatakan, oh kalau nggak gara-gara supirnya yang mantap udah kecelakaan, kata dia. Di kendaraan misalnya, kita naik kendaraan, kemudian hampir kecelakaan, hampir nabrak. Kemudian supirnya agak pandai, banyak pengalaman ya kan. Kemudian dia bisa selamatkan penumpangnya. Lalu seorang yang ikut di dalam bus tersebut mengatakan, oh kalau bukan karena supir ini kita sudah jatuh. Maka dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Yang betul adalah dengan izin Allah Tabaraka wa ta'ala, dan disebabkan karena supir ini kita selamat. Seperti itu ya. Semua kenikmatan harus kita sandarkan kepada Allah, jangan kepada selain Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita harus kita sandarkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan pembahasan kita ini Allah mengatakan, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul fasiqun wa aktsaruhumul kafirun. Ini yang akan kita pahami makna ayat ini pada malam hari ini. Orang-orang kafir Quraisy, kata Allah, mereka mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala, tahu mereka nikmat Allah, thumma yunkirunaha, lalu mereka mengingkarinya, wa aktsaruhumul kafirun, dan berikan kepada kita adalah dengan diutusnya Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah tidak diutus ke muka bumi ini, tak ada arahan kita, tak ada aturan. Kita hanya hidup seperti tidak jauh beda dengan seekor binatang. Kalau seandainya Allah tidak mengutus Rasulullah kepada kita, namun Allah Tabaraka wa ta'ala mengutus Rasulullah kepada kita, sehingga kita mengetahui ini baik, ini buruk. Ketika itu kebaikan kita lakukan, ketika itu keburukan kita tinggalkan. Maka di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penafsiran yang pertama dari ayat ini, orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu mereka mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal nikmat yang besar adalah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad manna Allahu 'alal mu'minin
Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka. Yatlu alaihim ayati. Kemudian rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kemudian mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Sebelum diutusnya Rasulullah, mereka dalam keadaan tersesat. Jadi di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah dengan diutusnya Rasulullah. Namun orang-orang kufar, orang-orang kafir Quraisy mengingkari kenikmatan tersebut. Mereka mengetahui, namun mereka mengingkarinya. Ini penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua dari ayat ini adalah yang diingkari adalah nikmat-nikmat Allah, yaitu yang berkaitan dengan nikmat-nikmat dunia. Karena di dalam surah An-Nahl ini, sebagian para ulama mengatakan surah An-Nahl ini dikatakan suratul ni'am. Dikatakan surah tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama lain dari surah An-Nahl, surah An-Ni'am. Surah yang menjelaskan kepada kita tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini dijelaskan Allah berikan kepada kita kendaraan, Allah berikan kepada kita tempat tinggal, air, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain sebagainya. Kemudian ditutuplah dengan firman Allah, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Jadi intinya yang diingkari di dalam ayat ini adalah berkaitan dengan nikmat ukhrawi, dan yang kedua berkaitan dengan nikmat dunia. Karena secara umum nikmat yang kita peroleh itu ada dua. Ada nikmat dunia dan ada nikmat agama. Jadi nikmat itu terbagi menjadi dua. Ada nikmat ukhrawi, kemudian ada nikmat dunyawiyah. Ada nikmat yang berkaitan dengan nikmat agama, kemudian yang kedua ada nikmat yang berkaitan dengan nikmat dunia. Jadi kalau nikmat dunia misalnya Allah berikan kepada kita rezeki, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah lapangkan rezeki kita dan lain-lain sebagainya. Ini berkaitan dengan nikmat dunia. Adapun yang berkaitan dengan nikmat agama, misalnya Allah berikan kepada kita hidayah, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memeluk agama Islam dan lain-lain sebagainya. Dan ini yang dimaksud dengan nikmat yang berkaitan dengan agama. Dan nikmat yang berkaitan dengan agama jauh lebih besar dibandingkan dengan nikmat yang sifatnya dunia. Karena nikmat dunia semua orang Allah berikan. Nikmat dunia semua orang Allah berikan, baik dia beriman atau tidak. Namanya nikmat dunia pasti Allah berikan. Maka kita lihat orang-orang kufar, bisa jadi mereka lebih banyak mendapatkan harta dari kita. Harta mereka lebih banyak dari kita. Karena Allah mengatakan nikmat dunia Allah berikan kepada orang yang beriman dan kepada orang yang tidak beriman. Kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Tetapi nikmat keimanan itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang berkaitan dengan agama kita. Kita bisa sholat, itu adalah kenikmatan dari Allah. Kita bisa hadir majelis ilmu malam ini, itu adalah nikmat dari Allah. Kita mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu semua nikmat dari Allah. Begitu banyak di antara para nabi yang mana anak mereka tidak mampu mengucapkan syahadatain. Kita lihat Nabi Nuh, padahal beliau adalah seorang nabi, anak beliau tidak beriman, istri beliau tidak beriman. Karena yang memberikan kenikmatan tersebut adalah Allah, bukan karena dia adalah seorang nabi, dia seorang kiai, dia seorang ustaz sehingga keturunannya dijamin soleh. Tidak, yang memberikan hidayah adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita ketika Allah memilih kita sebagai seorang Islam yang mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Betapa banyak di muka bumi ini Allah berikan kepada dia nikmat dunia, Allah berikan kepada dia nikmat harta, namun Allah tidak memberikan dia nikmat ukhrawi, nikmat agama. Dia meninggal di atas kekufuran. Dia meninggal sedangkan dia percaya kepada selain Allah yang bisa menghidupkan, yang bisa memberikan rezeki dan lain-lain sebagainya. Sebagian mereka meninggal sedangkan mereka percaya kepada patung. Sebagian mereka meninggal sedangkan mereka percaya kepada matahari, yang mereka jadikan Tuhan adalah matahari, yang mereka jadikan Tuhan adalah patung dan lain-lain sebagainya. Maka bersyukurlah kita, Allah pilih kita bisa memeluk agama Islam. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb yang satu-satunya yang berhak diibadahi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Dan kenikmatan yang sangat besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang berkaitan dengan agama kita. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, mari senantiasa kita sandarkan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kepada yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya setiap apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita nikmati, itu semua pemberian dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan jangan sekali-sekali kenikmatan tersebut kita sandarkan kepada selain Allah Tabaraka wa ta'ala. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena saya habis suaranya. Mungkin terlalu semangat di awal tadi ya, sehingga suaranya habis. Kita cukupkan mungkin kajian kita malam ini sampai di sini. InsyaAllah kalau Allah berikan kepada kita kesehatan, minggu depan kita lanjutkan kembali, karena semua dari Allah. Kalau Allah takdirkan, tak bisa kita ada di majelis ilmu pada malam hari yang baik ini. Kalau Allah berikan kenikmatan kepada kita, tak bisa kita sholat. Jangankan belajar, sholat saja tak bisa. Kalau tidak Allah berikan kepada kita kenikmatan, maka kita jaga kenikmatan ini dengan 3 cara yang kita jelaskan tadi. Yang pertama, bersyukur dengan hati kita, dengan kita yakini semua kenikmatan datang dari Allah, bukan dari yang lainnya. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan senantiasa memuji Allah. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa kita pahami dan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.